الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atu'addatu bi kulli shay'in khairun illa bi a'malil akhirah. Wa qala aidan, badirul a'mal sab'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada baginda kita Nabiyana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang kami hormati dan kami muliakan, perkenankanlah saya membawakan tema Fastabiqul Khairat menuju Indonesia yang lebih maju. Fastabiqul khairat adalah kata yang sederhana, tapi subhanallah memiliki makna yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, walikulli wijhatun, setiap umat memiliki kiblat, huwa muwalliha, yang dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kamu berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fastabiqul khairat, apabila kita lihat dalam tafsir jalan bermakna bersegera kita kepada ketaatan dan menerima perintah Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan bahwa fastabiqul khairat adalah syari'u illa tu'atihi, bersegeralah kepada ketaatannya. Lalu apabila kita lihat penjelasan fastabiqul khairat dalam hadis riwayat Abu Daud yang terdapat dalam kitab Muhtarul Hadis, dijelaskan, atu'addatu bi kulli shay'in khairun illa bi a'malil akhirah. Pelan-pelan dalam berbuat sesuatu itu baik, tapi tidak untuk urusan akhirat, harus segera dilaksanakan sesegera mungkin. Lalu apabila kita lihat dalam penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, badirul a'mali sab'an,
Segeralah kalian berbuat baik sebelum datang 7 perkara. Yang pertama adalah al-faqiru mungsian, fakir yang dapat melupakan. Yang kedua adalah al-ghinan mudghian, yaitu seorang yang kaya tapi melampaui batas. Al-mardon mufsidan, sebelum datangnya sakit yang merusakkan dirinya. Al-haraman munfidan, sebelum datang waktunya orang yang menjadi tua, atau sebelum datang tua renta. Kemudian al-mautan juhjijan, yaitu sebelum maut menyergap. Yang keenam adalah al-dajalan, sebelum datangnya dajjal. Pada saat itu kita hanya berdoa kepada Allah supaya selamat dari dajjal. Yang ketujuh adalah au-sa'atan, sebelum datangnya hari kiamat. Yang mana hari kiamat penuh dengan petaka. Kita bisa lihat dalam surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada saat itu manusia terbang seperti anai-anai, saking bahwa hari kiamat adalah penuh dengan petaka. Lalu apabila kita melihat makna fastabiqul khairat adalah sesungguhnya bukan tanah pasut dunia. Bukan tanah pasut dunia artinya bukan berlomba-lomba untuk menikmati dunia. Tapi kita harus memaknai bahwa fastabiqul khairat adalah keseimbangan antara mencari kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah aku anugerahkan mengenai kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa mencari kebahagiaan dunia. Dan juga bahwa fastabiqul khairat dapat dimaknai iri pada konteks yang positif. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, la hasadda illa fi isnataini. Janganlah kau iri dengki kecuali kepada 2 orang berikut ini. Pertama adalah rajulun atahul mala wa salatahu fi halakatihi. Seorang laki-laki yang diberi harta tapi habis dibelanjakan pada jalan yang hak. Yang kedua adalah rajulun atahul hikmata yuqda biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki yang memiliki ilmu, dengan ilmunya dia bisa merekomendasikan sebuah hukuman dan dapat mengamalkannya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus segera berlomba-lomba dalam kebaikan, harus segera taat kepada Allah? Karena apa? Waktu yang kita miliki adalah saat ini. Selama napas masih ada di badan kita, selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah, maka segeralah kita taat kepada Allah. Karena kemarin bukan milik kita, hari esok belum tentu milik kita. Yang kedua adalah kita akan datang kepada Allah dengan amalnya masing-masing dan akan ditanya amal yang kita perbuat. Kulukum ro'in wa kuro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap seorang adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanyai kepemimpinannya. Yang ketiga adalah Allah telah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu harus tepat waktu, terutama dalam ibadah. Inna sholata kanas alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat ditentukan waktunya bagi seorang muslim. Yang selanjutnya adalah bahwa Allah memberikan kesempatan berbuat baik kepada orang dan waktu tertentu. Mumpung kita masih bisa melakukan berbuat baik, maka segeralah kita taat kepada Allah dengan bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Apabila fastabiqul khairat dikaitkan dengan Indonesia yang lebih maju adalah dapat dimaknai sejatinya seluruh elemen bangsa harus membingkai dirinya dengan ketakwaan, harus membingkai dengan selalu segera taat kepada Allah, agar kita bisa menjalani fungsi dan peran kita di negara dengan sebaik-baiknya, terutama kepada pemegang kebijakan. Apabila seorang yang memiliki peran yang luar biasa sebagai pemegang kebijakan dan selalu membingkai dirinya dengan bingkai takwa, maka akan mengurus negara dengan baik, maka akan lahirlah Indonesia yang lebih maju, maka akan bisa menyelamatkan Indonesia dari berbagai macam krisis, misalnya krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis-krisis yang lain. Dan apabila pemangku kebijakan konsisten untuk menjaga Indonesia lebih baik, maka
akan selalu mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dengan cara memberikan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak mulia. Apabila generasi itu lahir, maka akan meneruskan cita-cita pemangku kebijakan tersebut. Ketika pemuda memiliki karakter yang luar biasa, sehat lahir dan batin, maka akan mengguncang seluruh dunia. Ibarat menggenggam 1000 bintang. Seperti Soekarno bilang, berilah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan seluruh dunia. Jadi jelaslah bahwa makna Fastabiqul Khairat menuju Indonesia yang lebih maju, bahwa kita seluruh elemen bangsa harus senantiasa membingkai diri kita dengan ketakwaan agar setiap langkah dimaknai dengan selalu bertakwa dan tidak akan berbuat kesalahan yang akan merugikan orang lain dan negara. Wal afu minkum, demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام